Kita berhenti dulu untuk sementara waktu, menghemat tenaga. Di sebelah timur ada matahari yang sedang terbit ya sahabat. Sementara sebelah utaranya jembatan yang mau kita seberangi, dan di bawah ada para nelayan yang kondisi perairannya udah mulai surut. Tadi malam mereka berlayar di sini semalaman, jadi sambil memancing malam-malam. Nah, sekarang udah mulai surut, lagi pada dibersihkan dulu bersihkan dulu perahunya dan membawa hasil pancingan semalam. Oke, kita lanjut.
just come one in a dozen. The other 11 is something from heaven. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised
calon presiden dan wakil presiden, Bu. Bagi saya mah mau yang mana aja yang jadi, Allah yang menghendaki, taati aja. Cuma yang terbaik, ya kita milih yang paling baik aja. Tak perlu repot dan pusing mikir. Cari yang terbaik, cari yang paling soleh, dan itu aja. Kelar satu tanjakan, disambung tanjakan lagi sahabat. Hai, teol. Ya, sahabat. Alhamdulillah udah nyampe ke Madura ya, Bangkalan Burne. Ini kondisinya sedang istirahat dulu di Rang Sawah di Kecamatan Burne. Pas udah melewati apa namanya, Surabaya Madura, lewat jembatan Suramadu tadi. Lumayan panjang juga, 9 kilo. Dan kini sedang istirahat dulu sejenak untuk minum dulu. Oke, kali ini kita sambung kembali. Mudah-mudahan lancar perjalanan. Ayo kita sambung. Selamat menonton. Gardu PLN di Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan. Pas bertepatan dekat ke lampu merah Suramadu ya sahabat, sebelah belakang.
di Bangkalan, kota zikir dan kota sholawat. Kita lanjut, baru masuk Kecamatan Burne. Nanti kita akan masuk berbatasan dengan Kecamatan Bangkalan. Ada celurit. Celurit di Madura itu sebenarnya alat tradisional orang Madura ya sahabat. Jadi jangan kaget kalau melihat celurit, karena kalau di Jawa mungkin arit atau sabit, aslinya untuk mengambil rumput ya sahabat, bukan untuk hal negatif. Tapi adapun kalau umpamanya dipakai untuk hal-hal yang kurang bagus, itu biasanya karena memang ada sesuatu yang berkaitan dengan unsur yang sangat krusial ya biasanya. Tidak semua orang di Madura itu jelek. Ada beberapa orang jelek pun pilih-pilih lawannya seperti apa, yang kayak gimana, yang membuat dia sakit hati. Kalau udah sakit hati parah, siapapun orangnya pasti punya rasa tidak suka. Cuma karena memang udah kebiasaan dari zaman dulu untuk mempertahankan satu rasa bela diri dan bela harkat martabat, mempertahankan kebenarannya, maka orang yang merasa disakiti merasa tertantang untuk menegakkan keadilan. Jadi adapun carok yang terjadi itu biasanya karena memang satu hal yang sangat di luar batas kesabaran orang tersebut gitu. Jadi timbullah carok. Tapi tidak semuanya. Bagaimanapun kita, seperti katanya Buya Hamka ya, bagaimanapun keadaan seseorang, kalau pemikirannya bagus, maka dia kemanapun akan bagus, mendapatkan satu hal kebaikan dimanapun tempatnya dan ke arah manapun tujuannya. Tapi kalau udah pikirannya kita buruk, tetap kita akan mendapatkan satu pemikiran yang akan tetap buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain. Bahwa kalau hati kita baik, pikiran kita baik, ke tempat maksiat sekalipun kita tidak akan menemukan kemaksiatan, tapi pasti akan menemukan kebaikan. Di Los Angeles, Las Vegas sekalipun yang tempatnya maksiat, kalau kitanya orang baik, pemikirannya baik, hatinya baik, tujuannya baik, pasti ketemunya yang baik-baik. Tapi kalau udah bawaannya pikirannya jelek, pribadinya jelek, tabiatnya jelek, terus hatinya juga jelek, maka ke Mekah sekalipun di tempat orang beribadah haji, dia akan menemukan satu keburukan, tidak akan menemukan satu kebaikan. Jadi untuk ketenangan hati itu ya, kita itu harus baik, harus tulus, harus sesuai dengan aturan. Terlebih lagi bagi orang yang mengatakan bahwa akulah muslim, akulah pernah syahadat, akulah punya imam berbentuk kitab Al-Quran yang menjadi panduan, aku sudah bersyahadat, aku sudah berislam, aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah zakat. Maka ya alangkah baiknya tuntunan Al-Quran dan tuntunan Rasulnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, itu harus ditegakkan dan dikerjakan. Kalau tidak, ya kemanapun hatinya akan tetap hitam, tidak akan bisa ketemu yang baik-baik. Maka benar tuntunan bahwa udkhulu fis silmi kafah,
masuklah kalian ke dalam agama Islam secara penuh, menyeluruh, secara sempurna, menyeluruh. Jangan cuma setengah-setengah. Supaya apa? Supaya tidak abu-abu dan supaya tidak menjadi pribadi yang mencelak-mencelek kayak bunglon gitu. Yang harusnya baik disebut buruk, yang harusnya buruk disebut baik. Itu tidak boleh. Kondisi apapun, siapapun, dimanapun, yang baik ya harus disebut baik, yang jelek ya tetap harus disebut jelek. Sekalipun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa walau kana Fatimatun syarafat, sabda beliau, seandainya pun Fatimah anakku sendiri gitu, dia pernah mencuri, laqata'tu yadaiha, maka aku akan memotong tangannya. Tidak tedeng aling-aling, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Yang buruk, Rasul mengatakan buruk. Sekalipun umpamanya anaknya yang mencuri, maka akan tangannya dipotong sama Rasulullah. Tapi seburuk apapun Sayyidina Umar yang pernah membunuh beberapa orang, bahkan anaknya yang wanita pun, karena lahir sebagai wanita itu salah satu aib di kaum Quraisy pada zaman dulu, maka ketika dia telah masuk ke dalam ajaran Islam, dia tetap menjadi seorang sahabat yang bahkan sudah disebutkan sama Rasul, yang menjadi sahabat terdekatku akan masuk surga. Sayyidina Umar adalah satu dari antara semua yang disebut sahabat terdekatnya itu. Jadi tidak pandang karena dia sebagai seorang apa, buruk sekarang, bisa jadi insya Allah jika Allah menghendaki maka akan menjadi baik. Baik sekarang, Allah Ta'ala a'lam, bisa saja, namanya makhluk, yang baik pun bisa berubah menjadi jelek, yang jelek pun bisa berubah menjadi baik dengan kondisi dan kuasanya Allah sendiri gitu. Bahwa makhluk itu tetap bagaimanapun mulianya tetap adalah makhluk yang tidak bisa kita kultus, yang tidak bisa kita anggap suci 100%, bahwa Nabi pun pernah dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, dibersihkan dulu untuk menjadi orang pilihan. Apalagi kita yang umat zaman sekarang. Jadi tidak boleh mengkultus bahwa si anu sebagai orang alim maka kita pastikan selalu baik, si anu orang suka mabok maka dipastikan akan menjadi orang yang tidak baik gitu, dan selamanya tidak baik. Itu tidak boleh. Ada hak prerogatif Allah yang tidak bisa kita tentukan. Kok malah ngelantur. Oke, kita lanjutkan ke Bangkalan. Udah mulai burneh ya sahabat. Jadi bentar lagi kita masuk Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan. Memasuki kawasan. Selamat datang Bangkalan. Masuk ke Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ya sahabat, Madura. Kita ketemu dengan satu masjid nanti. Masjidnya namanya masjid di sekitaran Junok, JUNOK, Junok. Tapi orang sini bilang Junok pakai kayak C gitu, J-nya. Orang Madura itu susah nyebut J secara langsung. Biasanya antara J itu jadi C, W jadi B.
kadang A jadi A, kadang A jadi E gitu. Jembatan Cuno. Dan ini masjidnya, Masjid Cuno. Sirajul Islam Cuno. Masjid Sirajul Islam. Dan kita lurus saja, tidak muter, karena kalau muter terlalu jauh. Ambil rute yang lurus biar lebih cepat masuk ke pertokoan pinggir jalannya, sahabat. Rame kayak di kota kecamatan gitu. Rata-rata kota kecamatan memang seperti ini. Oke, kita lanjut sambil goes nyari keringat. Swalayan Tretan, SMA Negeri 1 Bangkalan, sebelah sana. Oke, rumah sakit. Kondisi udah mulai ramai karena aktivitas hari Senin pagi dimanapun pasti orang ramai ya, tidak pandang di daerah mana. Kalau Senin pagi itu biasanya memang ramai, rata-rata orang bekerja pagi paling lebih apa namanya, lebih giat, wajar dan lumrah lah. Kondisinya seperti ini. Wah, toko seli, toko sepeda bagus-bagus. Dibandingkan dengan sepeda ini, waduh, jauh. Tapi ya alhamdulillah punya sepeda juga, meskipun ala kadarnya, tapi ya bisa kita manfaatkan dan terbukti tahan lama. Surabaya Madura tidak kerasa dengan sepeda ini. Bahkan dengan kompartemen yang banyak, dengan side bag, double side bag, terus underbound side bag, ini lumayan. Kita belok kiri karena kalau belok terus lurus tidak ada aturan untuk bisa melewati jalan lurus ya, satu arah. Ini ke sini pun memang satu arah. Jadi arahnya yang kita tuju ke sana itu tidak ada yang berlawanan, satu arah ke sini. Jalan Joko Toleh. Farmalab, Kimia Farma, praktek dokternya. Pagi-pagi udah ngantri. Semoga yang sakit hari ini dicepatkan untuk sembuh. Segerakan Allah angkat penyakitnya. Yang dalam keadaan kondisi kurang sehat disehatkan kembali. Yang kondisi kurang fit diprimakan lagi. Yang kondisi punya sangkutan utang dimudahkan untuk
keluar dari hutang dengan pelunasan yang tidak kita duga. Allah yang memberikan jalan. Semoga dimudahkan segala urusan, disehatkan badan, dilancarkan pencarian rezekinya untuk semuanya, diberikan kemudahan yang paling mudah untuk semuanya. Amin, mudah-mudahan. Yang punya hajat semoga segala terkabul hajatnya, segera terpenuhi. Yang belum punya pasangan semoga Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang sedang dalam kesedihan semoga Allah lapangkan hatinya untuk menjadi seorang yang tegar, sabar, dan segera bergembira lagi. Semoga Allah dapatkan orang yang bisa menghibur Anda. Kita masuk ke Bangkalan Kota. Di mana pusat aktivitas manusia. Hiruk pikuk di Bangkalan ya di sini. Hampir 24 jam penuh full, aktivitas ada, mirip dengan di Jakarta. Ya, setelah lampu merah ini kita belok kiri, terus kita ambil belok kanan. Belok kiri menuju ke alun-alun. Oke. Alun-alun Bangkalan. Selamat datang Bangkalan. Be part of the future. Ini alun-alunnya seperti ini. Itu di dalam kondisinya. Dan ini pertokoan pinggirannya seperti ini. Orang-orang udah mulai pada keluar, udah mulai sepi karena memang udah mulai pada berangkat bekerja. Nah, kalau pagi-pagi biasanya berjibun di sini, apalagi hari Minggu sampai siang berjibun keliling. Masjid Agung Bangkalan terlihat megah, dan memang megah dalamnya. Seperti itu kondisinya. Oke, bentar lagi kita 2-3 menit lagi kita nyampe. Ciri khasnya seperti ini. Jalan, setiap jalan ada tulisan hijaiyah dari alif sampai ya. Perempatan Bangkalan masuk ke Hasyim Asy'ari. Oke. Seperti ini. Masuk pasar kabupaten, pasar Bangkalan.
Pasarnya kecil tapi ramenya bukan main kalau pagi-pagi. Oke. Oke, demikian perjalanan kita hari ini. Semoga menghibur Anda semuanya. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tercapai semua cita, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan segala keinginan. SMP 2 Bangkalan sedang dalam upacara. Oke. Terima kasih telah menonton. Semoga hari Anda terhibur, semoga Anda dalam keadaan terbaik hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.